Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in, sekaligus kita nanti melakukan amaliyah di bulan Sya'ban. Ini kan nisfu Sya'ban. Kemarin sudah saya kirim ke grup, sudah ditulis. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita mengirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana sallallahu wa ala alihi wa azwajihi wa ala dhurriyyatihi wa jami'i ashabihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi azwaji rasulillahi tahirati ummahatil mu'minina sayyidatina wa sayyidatina Aisyatul Ridha wa sayyidatina Fatimah wa waladiha Hasan wa Husain wa dhurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wal Ashratul Mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibn sayyidina Muhammad Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq sayyidina Al-Fatihah. Ya kana thumma ila arwahi azwaji wa thumma ila arwahi thumma ila arwahi Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum man amwat min masyariqil ardi illa maghribiha barriha wa bahriha min qafin ila qafin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ila arwahi abaina wa ummahatina ajdatina jaddatina ikhwanina wa akhwatina wa amribaina wa aqwamina wa ashalina wa talamidina man ahabbana wa man lahu buhun alaina wa masyayikhina wa ulamaina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
khususan man fataha hadhihi dar wa awanahu faman aqamaha ra'iyatahum wa rusahum syai'u lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah nasyaitan. Talaban liridhoillahi ta'ala fi syahri fi nisbi Sya'ban. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif kitab Fathul Mu'in Asy-Syaikh bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Sampai Wabadnul Kafi. Oke, terus ini Wabadnul Kafi. Ini halamannya sama saya nggak sama. Oke, karena kitab yang seperti itu beli lagi sudah nggak ada. Sudah ketemu? Wabatnul kafi wabatnur rohataini. Begini apa saya ini halaman 32 paragraf terakhir. Bahasa ini dulu saking ngandap 1, 2, 3, 4 baris. Ampun panggil. Ini bahasa ini 1, 2, 3, 4 king andap, cuma nomor kali king inggile. Bibat nikafin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa batnul kaffi, wa batnu dan bagian dalam, al kaffi telapak tangan, wa yaitu batnu bagian dalam,
Ar-rohataini, kedua telapak tangan. Wabatnu, dan bagian dalam. Al-asabihi, jari-jari. Wal munharifu, dan anggota yang bengkok. Ilaihima, kedua telapak. Indah, ketika. Intibaqihima, ditelangkupkan. Ma'a yasiri, ma'a dengan, yasiri agak menekan. Tahamulin, tahamulin sedikitnya. Tuna, bukan. Ru'usil asabihi, ru'usi ujung. Al-asabihi, jari-jari. Wama, dan anggota. Bainaha, yang ada di antaranya. Wa harfil kafi, wa harfi, dan sisi. Al-kafi, telapak tangan. Warabi'uha, dan keempatnya. Talaqo, bertemunya. Basyaratai, kulit. Zakarin, laki-laki. Wa unsa, dan perempuan. Walau, meskipun. Bila, dengan tanpa.
syahwatin, syahwat, wa in kana walaupun ahaduhuma salah satunya mukrohan dipaksa atau mayitan mayit lakin tetapi la tidaklah yang wudu batal apa wudu'ul mayyiti, wudunya mayit, wal muradu yang dimaksud bil basyarati dengan kulit, guna di sini ghairu syahri, ghairu selain asyari rambut, wasini dan gigi, wal-dhufri dan kuku, qalahu seperti yang telah disampaikan Syekhuna guru kita wa ghairu selain batinil aini, batini batin atau bagian dalam, al aini mata, wadzalika hal itu karena liqaulihi ta'ala, liqaulihi firman ta'ala Allah ta'ala, au lamastumun nisaa, au atau lamastumu kalian semua menyentuh an-nisaa wanita, ai maksudnya lamastum gepok, apa gepok? Digepok nggih, dipegang. Lamastum nggih megang. Saya jelaskan dulu
menulis di paragraf ini. Ini ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, termasuk perkara telapak tangan yang dalam ini. Telapak tangan yaitu batnul kafi huwa batnul rohataini wa batnul asabi'i wal munkharifu ilaihima. Jadi batin telapak tangan adalah bagian dalam dari telapak tangan. Nah, ini yang di depan kita ini namanya batin telapak tangan. Terus batin jari-jari ya yang ada di bagian dalam ini, bukan bagian ini ya. Dan anggota yang membengkok, ya mungkin ada yang tangannya nggak bisa lurus gini, ya kan ada juga. Orang Jawa namanya puter, ya, agak bersumpah tiker ini. Ya. Jadi ini bagian yang membengkok ke arah keduanya ketika ditelangkupkan. Ya, ada yang kakek mijet terus ininya nempuk, ini kan ada, ya, ini sampai bengkok. Terus anggota yang berada di antara jari-jari dan sisi telapak tangan. Ini yang keempat adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan walaupun dengan tanpa syahwat. Walaupun dengan tanpa syahwat. Sebenarnya ada satu pendapat juga, laki-laki memandang perempuan atau sebaliknya, ketika dia masih punya wudhu, kalau bersahwat itu dihukumi batal. Tapi itu nggak masyhur, itu nggak banyak pengikutnya. Nah, walaupun salah satunya dipaksa, ya, walaupun seperti mayit dan sebagainya itu, tapi kalau di apa namanya, di kondisi seperti ini tidak mungkin. Contohnya kalau dengan yang pernah haji atau umroh, itu kan tidak mungkin nggak berdesak-desakan, pasti berdesak-desakan, senggol menyenggol. Nah, itu menyebabkan batal. Maka imam-imam fikih, ulama ahli fikih itu menyarankan kepada laki perempuan, khususnya perempuan itu untuk mengenakan sarung tangan, kakinya ya sarung kaki, ya wajahnya ini juga kadang kan saking desel-deselan gini, tangannya orang-orang yang badannya tinggi-tinggi kena wajah kita. Kalau yang mengena itu dalam ini membatalkan, kalau yang sini tidak membatalkan. Tetapi ulama fikih dalam kondisi seperti itu bersentuhan tidak membatalkan. Kalau kita ikut Imam Malik tidak batal. Kalau Imam Syafi'i batal. Tapi memang ya unsur kehati-hatian. Saya sering sholat di depan Ka'bah dilangkai oleh sirai. Kalau orang sini kan ada orang sholat di sini nggak berani lewat depannya, lewat sampingnya. Jangan disangka tuh di depan Ka'bah itu sopan sekali. Depan Ka'bah wis dilangkai ae. Ya. Nah, makanya ketika melangkah, dilalah nyundul kaki, telapak yang batinnya telapak, kakinya, nah, ya hukumnya batal. Tapi kadang sholat 2 rakaat tinggal at-tahiyyatul yang tahiyat terakhir batal. Nah, itu. Ini makanya kasus-kasus tertentu, ya seperti itu, makanya imam-imam madzhab juga sepakat bahwa yang kondisi tertentu seperti itu tidak batalkan. Monggo. Nah, yang dikehendaki di dalam bab ini, kulit yang dimaksud kulit adalah sesuatu yang selain rambut, gigi, dan kuku, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya. Jadi
Jadi ketika bersentuhannya yang di luar tidak batal, tapi yang batin menyebabkan batal. Tetapi kalau yang bersentuhan hanya rambutnya saja, ya tidak batal. Yang dimaksud kulit ini di luar itu yang bersentuhan kukunya tidak batal. Tapi kalau menyentuh kuku nggak mungkin nggak menyentuh kulit kecuali kukunya panjang. Karena ini berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aw lamastumun nisaa. Jadi atau kalau kamu semua yang menyentuh perempuan maka hukumnya batal. Cuman tadinya kan ayat ini masih global, menyentuhnya yang bagaimana? Gesekan begini apa begini. Nah, jadi ketemunya yang dalam dan dalam ini menyebabkan batal. Dan dengan yang luar, tapi kalau disentuh sama yang dalam berarti batal. Yang menyentuh batal dan yang disentuh pun juga batal. Makanya supaya nggak batal, salaman kayak orang yang kena corona itu terus gini nih, jadi nggak batal. Oke, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Walau seandainya syakka ragu hal apakah apakah lama sahu dia menyentuh syahrun rambut atau basyaratun kulit lam maka tidak yang taqid batal, maka tidak batal. Kama seperti lau ketika waqa'at berada waqa'at berada di atas apa ya tuhu tangan waqa'at berada apa ya tuhu tangan ala di atas basyarotin kulit la ya'lamu namun dia tidak tahu ahya apakah itu basyaratu kulit rajulin laki-laki atau imro'atin perempuan
Hal apakah lamasa ia menyentuh mahroman muhrim atau ajnabiyatan orang lain. Paragraf ini saya jelaskan dulu. Jadi ini kalau seandainya seseorang ragu apakah dia menyentuh rambut atau kulit, maka wudunya tidak batal. Seperti kasus ketika tangannya berada di atas kulit, ya, namun ia tidak tahu apakah kulit tersebut milik laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana karena kulit tadi tidak jadi bagian dari rambut tidak jadi bagian dari kulit, tapi bagian dari anggota tubuh. Kalau rambut laki-laki atau rambut perempuan tersentuh yang ini berarti batal. Kalau tersentuh yang ini tidak batal. Kalau yang bersentuhan rambut dengan rambut berarti tidak batal. Mungkin rambutnya panjang, yang perempuan, yang laki gondrong, akhirnya bersentuhan rambutnya saja tidak batal. Tetapi kalau rambutnya disentuh sama batinnya telapak tangan, nah berarti juga batal. Nah, kalau menyentuh rambutnya muhrim juga tidak batal karena muhrim. Tetapi ketika menyebut muhrim, istri ini kan juga muhrim, mertua juga muhrim. Kira-kira kalau menyentuh mertua batal enggak? Ya, jadi karena itu ibunya istri, nah ini tidak membatalkan. Tapi kalau ada pendapat minoritas yang mengatakan batal karena dasarnya dia adalah orang lain, ya, makanya ada kata-kata ajnabiyah. Perempuan yang boleh dinikahi adalah ajnabiyah, artinya orang lain. Kalau muhrim tidak boleh dinikahi. Hukumnya perempuan karena dia dinikahi, hukumnya berpindah menjadi muhrim. Ya. Jadi cara berpikirnya kalau menurut fikih, jadi menyentuh perempuan itu kan batal. Ya. Nah, ketika perempuan itu muhrim berarti tidak membatalkan. Kalau ajnabiyah berarti membatalkan. Ajnabiyah itu orang lain yang tidak ada hubungan nasab, ya, tidak kakak, tidak adik dan sebagainya. Maka istilahnya di dalam bahasa Arab ajnabiyah. Perempuan ini wanita boleh dinikahi laki-laki karena statusnya ajnabiyah, orang lain. Kalau saudara tidak boleh dinikahi. Maka karena orang lain, ya, menurut pendapatnya Imam Syafi'i, sampai kapanpun juga tetap orang lain, berarti tetap membatalkan wudu. Berarti mertua juga membatalkan wudu karena orang lain, menganaknya orang lain, ibunya ya tetap orang lain. Ini cara berpikirnya Imam Madhab. Kalau mazhab kita Syafi'i, bagaimana juga istri itu tetap membatalkan karena hukum asalnya adalah ajnabiyah, orang lain. Jadi muhrim karena dinikahi. Terus imam yang lain mengatakan seperti Imam Malik itu mengatakan karena dia sudah halal digauli, digauli saja halal, masa membatalkan wudu. Jadi dengan kalau ditanya loh, tadi habis sholat salaman sama istrinya batal enggak? Saya sudah ngaji. Kalau konstruksi berpikir Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, kemudian Imam Hambali begini.
terus kiai saya di desa begini. Oke. Dari mana dasarnya? Ya dari kitabnya beliau ini. Jadi kalau di kitabnya Imam Syafi'i di Al-Um itu apapun alasannya tetap membatalkan wudu. Istri itu tetap membatalkan wudu. Tetapi ashabnya Imam Syafi'i, ya, pengikut Imam Syafi'i, murid-muridnya sampai ke bawah, itu juga ada yang mengatakan tidak membatalkan kalau sudah menjadi istri. Alasannya apa ya? Miriplah dengan alasannya Imam Malik, karena sudah halal digauli. Masa halal digauli masih membatalkan? Nah, makanya ini Imam Syafi'i berpegang pada muhrim. Kalau imam lain seperti Imam Maliki berpegang karena sudah halal digauli, sebab nikahnya sah. Kalau nikahnya nggak sah ya tetap nggak, tetap batal. Oke. Jadi ini konstruksi berpikirnya, fikihnya para imam madhab. Nah, jenengan terserah, karena jenengan sudah ngaji, sudah tahu. Nanti di rumah wudu apa enggak? Ya saya pernah jamaah di sini dan orang lain, tapi nggak ngaji sama saya. Gus tadi kan sudah salaman sama ibunya anak-anak, kok langsung sholat? Iya, saya langsung sholat karena saya belum batal. Apa nggak batal? Salaman sama istri. Kalau ngaji kitab fikihnya Imam Syafi'i batal. Kalau imam yang lain tidak batal. Saya mengikuti ya Syafi'i, ya ada bandingannya imam yang lain. Bisa pindah-pindah pun. Ketika begini ya saya pakai yang ini, ketika begini pakai yang ini. Makanya itu pentingnya orang berilmu ya. Kalau ngaji Ihya Ulumuddin seperti kemarin, nah karena kita berilmu boleh seperti itu. Kalau nggak tahu dasarnya, kalau jenengan hanya taklid buta, pokoknya anut gerubyuk ya nggak boleh. Ya, nanti ditanya malaikat bagaimana. Contoh seperti begini, kalau di yang lain, di kitab yang lain. Kenapa besok kita ngaji kitab hadis ya? Orang ketika di atas forum, di tengah-tengah forum atau di mimbar, itu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, itu aja ya. Nanti di yaumil hisab ditanya, kamu dulu ngomong katanya Nabi innamal a'malu binniyat, dari mana? Kan syaratnya dari ini sampai dari Nabi disuruh menyebutkan. Makanya ketika kita mengucapkan satu hadis itu pertanggungjawabannya sampai ila yaumil kiamah. Tetapi kalau kita hafal hadis, itu adalah media wasilah yang paling dekat kepada Allah. Sama dengan fikih itu juga sama. Nanti di pintu-pintu surga itu ada kubahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nanti yang di sana juga akan mempertanggungjawabkan. Ketika jenengan ngaji ya, jenengan harus bertanggung jawab. Kalau agama itu kan nggak boleh berdasarkan pendapat saya, kan nggak boleh. Pendapat ya pendapatnya Nabi dan apa yang disampaikan Allah. Makanya contohnya kalau nggak bisa berpendapat, maka kita ngajinya pakai kitab. Kita menjelaskan apa yang disampaikan Imam Zainuddin Al-Malibari. Imam Zainuddin Al-Malibari menyampaikan apa yang disampaikan gurunya. Gurunya menyampaikan gurunya, sampailah kepada Nabi. Contohnya kalau kita bicara hadis, makanya di situ hadis Bukhari itu kan tebal sekali 4 jilid. Jenengan nggak mungkin menghafalkan satu-satu. Ketika qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya kadang-kadang saya kan sekarang berpikirnya gini, orang sekarang kan enak dalil-dalil itu pokoknya dalil dihafal no. Ketika ditanya dalilnya dari mana? Dulu saya membaca majalah MPA, Mimbar Pembangunan Agama. Majalahnya Depak tahun 70 ke 80 ke 90. Terus tanya malaikat, waktu kamu ngomong tahun 2000, majalahnya sudah tidak ada, korannya sudah terbit. Nah, contohnya sekarang, kalau ditanya seperti dari mana, Mbak Google,
Padahal Mbah Google tidak ada, kalah dengan yang lain. Makanya ketika kita ditanya, kalau nggak bisa menyebutkan detail tentang dari mana, maka kita cukup menyebutkan dari mana kamu tahu itu, dari kitabnya Ibnu Abi Jamroh. Ibnu Abi Jamroh dari kitabnya Imam Bukhari. Sudah selesai di situ. Ya. Makanya kalau agama itu kan kita nggak boleh menurut kita, jadi menurut Nabi. Jadi Nabi, terus sahabat, tabiin, para tabiin, sampai ulama-ulama ini, sampai imam madzhab, sampailah kepada kita. Makanya kemudian ketika kita ngaji tafsir, ketika mengatakan Al-Quran begini-begini artinya, menurut pendapat saya seperti ini, nah, itu sama dengan kita menyiapkan tiket untuk masuk neraka. Mungkin. Makanya kalau ngaji bawa kitabnya minimal ya, kalau tafsir itu Jalalain, kita menjelaskan pendapatnya Imam Jalalain, bukan pendapat kita kan. Makanya qalal muallifu rahimahullah taala, berkata siapa penulis kitab, terus dijelaskan bla 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 lah. Imam Jalalain juga menjelaskan kata gurunya begini, kata gurunya sampai para sahabat, nah, sampailah kepada Nabi. Jadi itu kalau kita ngaji dalam posisi aman ila yaumil kiamah. Ya. Jadi pendapat ini pun juga kalau ditelusuri juga sampai kepada Nabi. Kita lanjutkan, qala syekhuna. Jadi muhrim itu ada muhrim sebab nasab, ya, ada muhrim yang sebab pernikahan. Ya, dengan ingat-ingat itu. Kalau sebab pernikahan namanya tetap ajnabiyah. Waqala dan berkata, waqala dan telah berkata siapa syekhuna, guru kita, fi syarhi dalam syarah Al-Hubab walau seandainya akhbarohu mengatakan atau mengkhabarkan adlun, ada orang adil, bilang siha, wanita yang ia sentuh, bilang siha yang ia sentuh, kembali wanita. Jadi kalau terjemahnya wanita yang ia sentuh, lahu baginya, atau binahwi contoh, khuruji keluarnya, rihin angin dalam kurung kentut, ya. Minhu darinya, fi hali di saat naumihi tidurnya, mumakkinan menetap,
wajaba wajib, alaihi baginya, apa al-akhdu menerima, biqaulihi ucapannya, bikibarin telah dewasa, fihima pada keduanya, pada keduanya kembali laki-laki dan perempuan. Fala maka tidak naqdo membatalkan, bitalaqoihima, bitalaqoi sebab pertemuan, hima dua kulit, ma'a besertaan, sigorin anak kecil, fihima pada keduanya, au atau fi pada ahadihima salah satunya, liintifai sebab tiadanya malinnati praduga, asyahwati timbulnya syahwat, wal muradu yang dimaksud bilis sigori, bili dengan asigori kekanak-kanakan, man orang, la yang belum, yushtaha menimbulkan syahwat, urfan ghaliban, urfan secara ghaliban umum, la tidak batal, talaqo bertemunya, basyarataihima kedua kulit, maha bersama mahromiyatin sifat mahrom,
bainahuma di antara keduanya, binasabin sebab nasab, atau rodoin sepersusuan, atau musoharotin mertua, liintifai karena tidak adanya madzinnihi kecurigaan, asyahwati timbul syahwat, ini saya jelaskan dulu nih. Jadi di dalam salahnya ubab, kalau seandainya ada seorang yang adil memberi kabar bahwa yang ia sentuh adalah wanita lain, ya, atau kabar tentang kentut, atau tadi sambil duduk terus ngorok-ngorok, ngiler-ngiler tidak terasa, tapi orang itu yang menyampaikan apa yang disampaikan benar, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tadi. Kemudian kibarin, ini sudah dewasa. Saya sering menjumpai sekarang ini banyak anak SMP kelas 3 baru sunat. Itu sudah bukan kategori sohirin, anak kecil. Terus jenengan kalau bersentuhan dengan anak yang sudah usia seperti itu, ya batal, walaupun belum sunat. Tanda-tanda balik itu kalau kita kan sudah sunat, tapi sunatnya telat. Saya kadang nggak tahu, ternyata anak ini belum sunat. Ya alasannya nggak tahu. Padahal di zaman sekarang sunat khitan itu lebih canggih daripada zaman saya. Zaman saya pakai ilatan bambu apus itu, pakai motongnya. Sekarang kan ini ada ring, tinggal diputer, copot itu sudah kering. Nggak perlu merawat. Nah, tapi ini jadi permasalahan bikibarin fihima falanabdo bila bitalakoihima ma'asigorin fihima. Pada waktu masih kecil, disentuh tidak membatalkan, tapi kalau sudah dewasa, ya, disentuh ya membatalkan. Kadang apa? Ya ini kasus-kasus yang terbaru, sudah kelas 3 SMP belum sunat. Ya idealnya minimal laki-laki itu ya kelas 6 SD dikhitankan. Ya mungkin di keluarga tertentu khitan itu kelas 1 SMA. Jadi saya sering masih menjumpai kelas 1 SMA. Ya mungkin jenengan juga menyaksikan. Maka kadang ya kita nggak bisa bicara karena itu masalahnya sudah sosial, itu keluarga orang lain. Tapi karena kita tahu anak itu sudah dewasa, berarti yang perempuan nggak boleh salaman langsung seperti ketika masih kecil, ya, karena membatalkan. Begitu juga ada anak kecil masih kelas 6 SD, nah, tapi kalau sudah haid ya tetap membatalkan karena sudah dewasa. Imam Syafi'i meneliti anak kecil sekecil-kecilnya itu umur 9 tahun sudah haid. Makanya nenek moyang dulu 9 tahun sudah haid. Orang sekarang baru 11-15 tahun baru haid. Ya mungkin karena hormonnya, karena apanya, ya karena makannya, akhirnya jadi berubah. Tapi sekecil-kecilnya 9 tahun
tahun. Nah, kalau sudah haid berarti ya sudah membatalkan wudu. Kemudian la talaqa basyarataihima. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, secara umumnya walaupun itu tidak umum, koncone sunat kelas 6 SD, SMA baru sunat. Nah ini katanya kan urfan ghaliban, ya secara umum kalau itu anak sudah dewasa ya dimungkinkan mungkin ya sudah mimpi basah. Jadi laki-laki akil balik itu kan mimpi basah. Jadi jangan sampai keduluan anak laki-laki mimpi basah baru disunat. Ya, biar nafsunya juga tidak terlalu besar, syahwatnya juga tidak terlalu besar. Kemudian bersentuhan ma'a mahram niyatin, ya bertemunya dua kulit besertaan dengan sifat mahram. Nah, mahram ini muhrim, ada beberapa jalur muhrim karena saudara kandung atau saudara pancerwali kalau di kita, ya, atau saudara persusuan, ya, atau karena pernikahan. Tadi yang disebut pernikahan begini, ketika orang menikah, laki perempuan, janda dengan duda, sama-sama membawa anak, maka karena pernikahannya itu akhirnya jadi muhrim, ya, jadi tidak membatalkan. Tetapi syaratnya Allah memberikan syaratnya si perempuan harus sudah digauli oleh laki-laki. Kalau belum digauli itu tetap membatalkan. Oke. Ingat nanti kalau ada saudara atau siapa yang nikah antara janda dengan duda, ini dia nanti tidak membatalkan karena muhrim sebab pernikahan, ya bapak dan ibunya menikah. Ini ada kawannya bapaknya, ini kawannya ibunya. Kalau bapak ibunya belum berhubungan biologis, ini tetap batal. Kalau sudah berhubungan biologis baru tidak batal. Ini namanya baru muhrim. Ya. Memang sudah dinikahkan, syaratnya harus sudah berhubungan biologis. Ya, jadi ada hal yang mungkin kadang tidak terlintas pada banyak orang. Wis bapak ibu nikah, ibu batal. Saya jawab gitu. Masa sih Gus nikah batal? Tanpa kayak rong kelonan ya berarti saya batal. Syaratnya itu kan dianggap tidak batalkan karena laki perempuan sudah berhubungan biologis. Jangan salah gitu. Makanya kalau ada nanti saudara atau siapa yang menikah antara duda dan janda, bisi aja dan segera hubungan biologis biar tidak membatalkan yang lain-lain, tidak menjadi muhrim. Jadi nasab sepersusuan, ya karena pernikahan. Jadi ya karena pernikahan itu, karena janda sama duda, halalnya nanti kalau jadi jalur nasab sebab pernikahan berarti harus menunggu, ya si laki-laki dan perempuan berhubungan biologis, barulah anak-anaknya tidak batal ketika bersentuhan. Kita lanjutkan, walau istabahat, walau seandainya istabahat serupa, siapa mahromuhu mahromnya, bi ajnibiyatin, dengan wanita lain, mahsuratin yang dapat dihitung, falamisa menyentuh,
wahidatan salah satu, minhunna wanita, minhunna di antara wanita, lam maka tidak yang taqid batal wudunya wakada begitu juga bighairi dengan orang lain, mahsuratin yang tidak dapat dihitung, alal aujahi ala menurut al-aujahi pendapat yang unggul, wala dan tidak yartafi'u bisa hilang yaqinu keyakinan, wudu'in telah wudu, atau hadasin telah hadas, bidhonni dengan sebab dugaan, ziddihi sebaliknya, wala dan tidak bisyaki dengan keraguan, bisyaki fihi dengan keraguan, al-mafhumi dengan pemahaman, bil aula yang lebih utama, fayakhudhu maka dia harus mengambil hukum bil yaqini yakin, istishaban untuk melanggengkan, lahu pada hukum semula, wallahu a'lam bishawab. Nah ini seandainya mahram, banyak sekali. Kadang kan ada orang punya anak, punya cucu, ya, lebih banyak laki-laki, lebih banyak perempuannya. Kayak saya gini punya saudara pisan-pisan lebih banyak perempuan. Di antara sekian perempuan semuanya. Nah, bagaimana? Ini misanan semuanya. Nah, dari ini status nasab, ini sepupu. Contoh, saya contohkan kalau di tempat saya ini keluarga saya, mbah saya punya
saya itu anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga bapak saya laki-laki, keempat laki-laki, kelima laki-laki. Nah, ini masing-masing nasab. Ini ada yang tidak membatalkan dan ada yang membatalkan. Siapa yang membatalkan bagi saya? Yang membatalkan bagi saya adalah anak perempuan dari saudara perempuannya bapak saya. Kalau anak perempuan dari saudara laki-lakinya bapak saya tidak membatalkan wudu. Anaknya bude saya perempuan tidak membatalkan wudu, karena ini boleh dinikahi. Yang menghalangi itu karena ada pendapat itu terlalu dekat gennya, nggak boleh dinikahi. Tapi ini kalau menurut fikih boleh, karena apa? Ini tidak, nasabnya tidak pancer wali, dan ini membatalkan wudu. Oke, jadi ini nasab yang jumlah perempuan banyak dari nasab-nasab yang ada. Ke bawahnya pun juga membatalkan. Ketika anak perempuan dari bude saya, walaupun ini sepupu, bapaknya meninggal, saya tidak bisa menjadi wali karena terhalang. Ini perempuan, bude saya. Kalau anaknya Pak D saya, di tengah-tengah Pak D saya, Pak D saya yang pertama ini kan anaknya perempuan semua. Andai kata Pak D saya meninggal sebelum anaknya menikah, berarti yang harus jadi wali adalah saudara bapaknya yang laki-laki. Kalau saudara bapaknya tidak ditemukan yang laki-laki, ini meninggal semua katakanlah, berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki saya berarti boleh jadi walinya. Karena jadi wali itulah menyebabkan syariatnya Allah tidak boleh dinikahi. Dan itu muhrim yang tidak membatalkan wudu. Kalau yang ini adalah muhrim yang membatalkan wudu. Makanya saya juga punya anak. Kalau dari saya laki-laki cuma saya, yang lainnya perempuan. Anak saya laki-laki dengan anaknya adik saya yang perempuan juga membatalkan wudu. Dari istri juga sama. Laki-laki, perempuan. Anak saya laki-laki menyentuh sepupunya dari kakak perempuannya ibunya, saudara dalam ini, yang membatalkan wudu kalau sudah akil balik. Yang tidak ya dari laki-laki ke laki-laki. Jadi saking banyaknya kadang bingung, ini membatalkan wudu enggak? Ya kalau sudah sama-sama dewasa ya tetap batal. Yang tidak membatalkan, kalau istilah di orang Jawa, yang pancer wali, yang nanti kalau menikah bapaknya nggak ada atau tidak ditemukan saudara laki-laki yang lain, nah itu yang mewali, yang menjadi wali itulah yang tidak membatalkan wudu. Oke. Ada pertanyaan? Ada Gus. Oke. Ini yang diterangkan kan bapaknya ponakan misalnya. Iya. Kalau ponakan dari anaknya adik saya atau anaknya mbak ibu saya bisa dipanggil ponakan, itu bukan misalnya. Oh, kalau hukum kawinnya berbeda. Oke. Yang tidak boleh dikawin itu adalah saudara kandung. Ini dari nasab, termasuk keponakan, tidak boleh. Oke. Termasuk mantan istrinya orang tua, bapak. Ya. Mungkin karena pernikahan, nah ini janda sama duda. Terus bapak ibunya cerai, tapi sama punya anak. Sekarang kan ngetren, bapak laki-lakinya umur 60, perempuannya umur 25. Terus sama anaknya yang pertama, si bapak ini lebih tua daripada istrinya ini. Nah, kalau ini dicerai, bapaknya masih cantik, anak-anaknya yang laki-laki gak boleh menikahi mantan istri bapaknya, dan juga sebaliknya. Oke, kalau ibu juga gak boleh. Maka dulu pernikahan-pernikahan seperti itu di Arab oleh Allah, syariatnya dilarang. Di Mesir dan sebagainya, kalau melihat cerita-cerita
sejarah zaman dulu, termasuk jahiliyah. Makanya seperti Namrud ya, menikahi ibunya sendiri dan sebagainya, kan banyak kisah begitu. Kalau di Jawa ya ada Sangkuriang. Tahu Sangkuriang? Itulah yang jadi monyet akhirnya. Itu kan juga menikahi ibunya sendiri. Saking cantiknya ibunya, tertarik sama ibunya. Zaman dulu ya seperti itu. Zaman dulu kan zaman jahiliyah, di zaman Mesir kuno, Arab kuno, ya mungkin di Jawa juga ada. Bapaknya juga menikahi anaknya. Zaman modern aja banyak, ya kasus-kasus seperti itu banyak, cuma tidak muncul di permukaan. Ya. Iki tadi bayar dari bapaknya kan ya ada. Saya menyaksikan beberapa orang seperti itu, tapi karena itu termasuk mungkin karena aib, akhirnya tidak expose. Ya. Ada lagi? Juga satu lagi. Akhir-akhir ini saya kok sering mendengar orang perempuan ketahanan gitu. Oh, oke. Dengar gitu. Baru dengar. Baru dengar ya. Bidang belum baik. Dari dulu perempuan itu dihitan langsung sama Mbak Dukun bayinya. Malah yang kesini-sini tidak dihitan. Makanya perempuan sekarang jalan-jalan itu karena nggak dihitan. Perempuan itu ada di kemaluannya itu yang harus dipotong sedikit. Makanya kenapa syahwatnya perempuan itu besar? Ya karena tidak dihitan. Nah, kalau dokter ya dihitan. Iya, kalau mau sama dokter ya dihitan kalau perempuan. Tapi di kitab itu di Quran yang diterangkan ya laki-laki. Yang diterangkan laki-laki, tapi perempuan juga dijelaskan di dalam kitab. Tapi ya rujukannya ke Quran, tapi tidak spesifik Quran. Untuk dihitannya itu untuk memotong syahwatnya yang besar. Makanya ketika ada perempuan syahwatnya besar, ya itu harusnya dihitan. Makanya nikah dengan ini nggak puas karena hubungan biologis, cerai, nikah lagi. Saya pernah meruat orang perempuan, ya yang begitu, yang sahabatnya luar biasa. 1 jam berhubungan biologis sama suaminya dianggap tidak berhubungan. Akhirnya bapaknya perempuan itu tanya ke saya, Gus ada obatnya nggak? Ada. Ya Gus salah dia nggak disunat waktu lahir. Kalau dihitan apa saya berdarah bisa? Ya tidak berdarah. Itu kan nanti kalau pengen detailnya, cucunya perempuan lahir, bidanya tanya dihitan nggak ada. Saya menjelaskannya nggak bisa karena nanti terlalu vulgar juga. Itu ada sebenarnya, kalau menjelaskan saya pakai proyektor itu di sini saya dilihat untuk hitannya perempuan. Jadi sebenarnya hitan perempuan itu untuk mengurangi syahwat yang besar. Hukumnya tetap sunnah. Bahkan hanya isyarat gitu. Bahkan hanya isyarat itu enak gitu. Jadi kalau dijelaskan, ini ada di alat kelamin perempuan, kemaluan perempuan. Itu kan ada 2 cabang, ya itulah yang dipotong. Kalau tidak bercabang, tidak dipotong. Ya. Jadi itu nanti kalau perempuan tidak bercabang nggak usah dipotong, nggak usah dihitan. Nah, yang bercabang itulah dipotong karena apa? Syahwatnya jadi besar. Makanya ada perempuan yang energinya sama dengan laki-laki. Dulu di sini ada di sebelah ketika pertama ada ini healer di bawah di belakang ini, ada perempuan bisa 3 kintal ngangkat gabah. Perempuan itu kalah yang laki-laki. Nah, maka di Quran itu ada istilah khunsa. Tahu khunsa? Khunsa itu sebenarnya perempuan tapi lebih mendekati laki-laki.
Tapi kalau dilihat alat kelaminnya juga perempuan. Nah sekarang terbalik, laki-laki ingin jadi perempuan, pergi ke Thailand operasi, ini bulu kencing dihilangkan, tulang belakang yang besar dikecilkan dan bisa lengkap-lengkap seperti perempuan. Itu kan banyak artis-artis yang transgender itu. Alat kelaminnya dipotong terus dibelah. Saya perhatikan gimana sih operasinya ini. Kalau ulama dulu menyarankan perempuan dihitan kalau ada kelebihan dagingnya di alat kelaminnya perempuan itu. Ya ternyata sama. Sebenarnya laki perempuan itu yang ke dalamnya itu sama, hanya dibedakan bentuknya memanjang sama bundel. Yang satu ada lato-latonya, satu nggak ada. Tapi di dalamnya itu sama. Ternyata ketika laki-laki transgender dipotong, dioperasi itu dalamnya sama. Dalamnya sama. Ya, jadi kalau khitannya perempuan memang tujuannya untuk mengurangi syahwat. Ada perempuan yang kuat ngangkat 2 kintal, 3 kintal. Sekarang di medsos kan perempuan semua berotot, malah yang cantik-cantik berotot-otot semuanya. Itulah ciri-ciri zaman akhir. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau dengan diterangkan mungkin itu ada 2, yang satu dari nasab, kedua dari pernikahan. Sedang kalau itu menurut Imam Malik, suami istri itu tidak batal karena dianggap sudah muslim, karena sudah menikah. Namun menurut Imam Syafi'i bagaimanapun asalnya adalah dari orang lain atau aslinya tetap batal. Tapi mengikuti keduanya itu boleh karena sudah tidak sing matur ini kok maksud sing matur muslim ada 2 ini pendapat. Jadi ini diambil dari Al-Quran. Contoh begini, Nabi itu punya saudara, tapi sepersusuan. Ketika Nabi disusui sama ibu sepersusuannya Halimatus Sa'diyah. Nah orang-orang yang sepersusuan sama Nabi itu nggak boleh dinikahi. Nah, kalau jenengan dulu sama ibunya, kan sekarang lagi ngetren ini, anak-anak dititipkan di daycare, akhirnya disusui sama orang lain. Nah ketika disusui dengan orang lain, anak yang sepersusuan itu pun juga muhrim tidak boleh dinikahi. Ya mungkin begini, satu ibu menyusui banyak anaknya orang. Dulu Halimatus Sa'diyah itu kan menyusui banyak anaknya orang, termasuk Nabi Muhammad, bukan anaknya sendiri. Zaman dulu menyusui itu juga menjadi tren, menjadi profesi menyusui anaknya orang. Di zaman dulu, bukan zaman sekarang. Nah, makanya ini karena nasab, terus anak karena sepersusuan. Nah, sepersusuan ini karena hukumnya Allah mengatakan tidak boleh dinikahi, karena susunya ketika masih kecil jadi satu ibu yang menyusui, walaupun beda ibu beda bapak. Wonten malih? Oke, jadi itu syariatnya Allah, sepersusuan juga muhrim tidak boleh dinikahi. Tapi sekarang kan tidak ada, nggak ada. Sekarang kenapa nggak ada sepersusuan? Karena susu instan kotak-kotak itu sudah banyak di supermarket. Jadi dulu ya mungkin 1000 tahun yang lalu di zaman Nabi kan banyak ibu-ibu yang stunting. Ya baca bahasa sekarang kan stunting untuk kakek melon ngaji. Stunting kan kurang gizi, akhirnya anaknya nggak bisa nyusu dengan normal. Nah sekarang kebalikan, ibunya subur, susunya lancar, malah nggak mau nyusui, akhirnya jadi kanker payudara. Kanker payudara itu akibat tidak mau menyusui, akhirnya yang harusnya dikeluarkan ketika anaknya menyusui tidak dikeluarkan, jadilah
mengendap jadi kanker payudara. Hanya kalau orang kena kanker payudara karena nggak mau nyusui, penguduni ya disusukno nggak mau nyusui. Makanya kalau keluar susu terus, mungkin ada anaknya saudaranya ya disusui. Tapi menurut kisah juga, saya dulu mau disusui bude saya, bapak saya nggak boleh. Karena begitu menyusui, berarti gen yang nyusui juga nempel kepada yang disusui. Makanya di fikih itu, ya, fikih tentang pernikahan, kalau istrinya baru melahirkan, bapaknya itu kan tidak boleh menggauli sampai usia 6 bulan. Tapi kan rata-rata nggak betah sampai 6 bulan. Makanya kalau anak kecil masih waktunya nyusui kok nggak mau nyusui ibunya, sudah bisa dipastikan bapaknya sih nggak betah. Karena begitu digauli bapaknya susunya jadi pahit. Anakmu kok nggak belum nyusu sih? Makanya kalau belum selapan terus sudah digauli, anaknya nyusu sudah nggak mau karena pahit rasanya. Makanya bapaknya kan suruh istirahat, ibunya biar istirahat karena masih nyusui. Ya kalau lebih dari 3 bulan lah, katakanlah minimal 3 bulan. Ya sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Oke, nanti jangan pulang dulu. Ini ikut doain ini. Sekaligus nanti kita membaca amalan nisfu Sa'ban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabatir rasul ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fadl mursalin wa ilhamal amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahman nafi'a bi rahmatika ya amin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.